Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita semua sehat, amin. Kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah, waktu yang Tuhan sediakan buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu. Kami mau beribadah di hari Minggu ini. Kami percaya, mari Tuhan berkati ibadah kami. Kami mohon Roh Kudus urapi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa, biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus bersama-sama dengan kami, mengurapi kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Ini kami ya Tuhan, anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Sebab itu kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami puji,
kami muliakan nama-Mu, oh Yesus. Mari sembah Tuhan, katakan Engkaulah Tuhanku, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari sekali lagi, sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita puji, kita muliakan namanya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, sebab hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami puji, kami sembah. Mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di mana saja, mari sembah Tuhan, angkat pujian, angkat penyembahan kita buat Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, Allah satu-satunya, Allah kekuatan kami. Perbuatan-Mu besar dan ajaib kami alami dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Yesus Tuhan, ajaib Engkau, sungguh pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau Allah kami, Tuhan kami, berkuasa selamanya. Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan, Allah kami, Tuhan dan Raja kami, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan, sebab tidak ada yang lain. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memelihara kami. Terima kasih, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Mari katakan buat Tuhan, buat Yesus Kristus, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Sebab Engkau Allah Tuhan kami, Raja Maha Besar. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau melawat kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan mengangkat kami ketika kami jatuh, memberkati kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, kami mau memuji-muji nama-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Sebab Dia Tuhan, Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Katakan, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Nyanyikan. Telah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan
kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Katakan amin. Haleluya. Ada berapa yang banyak yang terus semua memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, puji Tuhan kita bertemu lagi, berjumpa lagi pagi ini. Kami terus memuji Tuhan, kita terus naikkan pujian, pengagungan buat Tuhan. Dan kita semua ada di hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terus kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Katakan sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Nyanyikan. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah menolong dan menuntun kami, memimpin kami sampai pagi ini, bahkan hari ini. Wow, Engkau luar biasa Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala pagi ini, kami memuji nama-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Masih kita terus memuji Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus kita melakukan perkara-perkara besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Haleluya. Come on, memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Hey, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Panggil namanya Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Engkau Raja kami Tuhan selama-lamanya. Setuju katakan amin. Saya percaya hari ini. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini.
Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung
akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Dr. Insinyur Nikono Toraharjo, ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi Bapak Gembala Sidang kami, ya Tuhan. Kau berkati pelayanannya Bapak sampai ke bangsa-bangsa yang melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Williar Kauntu dan Bu Molin, ya Tuhan. Kau berkati kesehatan, kekuatan, dan Kau berkati pelayanan Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli, ya Tuhan, dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, dan Kau berkati kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan tempat ini, ya Tuhan, yang melayani. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pencurahan Pentakosta yang ketiga, ya Tuhan, di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa. Tuhan, dan memberikan amanat agung dan kekudusan, ya Tuhan. Kau berkati, ya Tuhan, gereja-gereja, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda, ya Tuhan. Anak-anak Yeremia, ya Tuhan. Biarlah anak-anak muda yang melayani Engkau, ya Tuhan. Biarlah memberikan kekudusan untuk melayani Engkau lebih dekat lagi, lebih dahsyat lagi, ya Tuhan, untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Lebih heran, ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ya Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat dan pengertian untuk mengatur bangsa kami, Tuhan, dengan damai dan sejahtera, ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan, ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Lamanya. Setuju, katakan amin. Saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Di saat kita takut, Tuhan menopang kita, ya. Di saat kita khawatir, di saat kita lemah, Tuhan datang mengangkat kita. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, ya Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba. Amin, ya Tuhan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari dari depan sama-sama. Katakan, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Percaya masih ada mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya
masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Saya percaya pagi ini, bahkan hari ini, sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara saya, mujizat Tuhan masih ada. Setuju katakan amin. Dan mari kita semua setuju sepakat kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan sedang dan sudah mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat Tuhan atau yang sudah mengalami mujizat Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tetap mengalami mujizat-Mu. Aku mau percaya kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang kuat, Tuhan yang gagah perkasa. Setuju katakan, aku percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau mau Tuhan lakukan mujizat-Mu. Oh ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Yesus sanggup melakukannya bagi hidupku, sepanjang hidupku. Aku percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bisa bermazmur, menyanyikan nyanyian baru, mari sama-sama dengan saya, dengan imam musik. Tuhanku ajaib, sungguh kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin ya Tuhan. Kami percaya. Nyanyikan sama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Janji-Mu, amin Tuhan. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya Tuhan, Engkau perlindunganku selamanya, selamanya, sampai selamanya. Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, menolong kami, membantu. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau kami bisa ada sampai hari ini di hadapan-Mu, sungguhlah Engkau luar biasa buat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan saudara, mari sembah Dia. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, Hosana bagimu Raja segala. Haleluya. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau terus mengajar kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kami ya Tuhan. Bapa terima kasih. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Bapakku terima kasih, terima kasih. Kalau ada hari ini kami di hadapan-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan buatku. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nyanyian, pujian, pengagungan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Aku percaya hari ini Engkau hadir bersama denganku. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan saudara bersama-sama dengan saya. Kita sepakat pagi ini, kita berdoa, biarlah hari ini Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan, kami ada hari ini di rumah-Mu, bersama-sama Tuhan kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, mari, bukankah firman-Mu berkata Engkau memperhatikan kami Tuhan? Bukankah firman-Mu berkata Engkau terus mempedulikan kami? Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami yang sakit pagi ini Tuhan, kami sepakat minta kepada-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkanku, sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan, yang hari ini terbaring di tempat tidur. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, hamba-Mu ini Tuhan bersama-sama sepakat dengan umat kudus-Mu Tuhan, orang percaya, jadilah kami sembuh. Katakan sama-sama, jadilah aku sembuh. Hari ini oleh kuasa bilur darah Yesus, aku sudah disembuhkan Tuhan. Katakan, aku sudah disembuhkan Tuhan. Mari yang sakit terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan Tuhan daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yang lemah hari ini mari sama-sama Tuhan, katakan aku terima kekuatan daripada-Mu. Mujizat masih ada Tuhan bagiku. Oh rabasyakata karalabayaralaba, yang jatuh, yang Tuhan izinkan jatuh, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, buka hati, bilang Tuhan, aku percaya aku tidak sampai tergeletak Tuhan, sebab Tuhan tangan-Mu yang kuat mengangkatku kembali. Tuhan, mari pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, angkat aku kembali Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini saudara membutuhkan pekerjaan, membutuhkan jalan keluar, kemudahan-kemudahan di dalam bekerja. Mari bicara sama-sama saya. Mari perkatakan firman, aku percaya Tuhan, apa yang aku kerjakan hari ini, apa yang aku lakukan hari ini, aku percaya Tuhan memberkatinya. Engkau memberkati apa yang ada di tanganku hari ini Tuhan, sehingga mencukupi kebutuhanku. Oh ralabasyakata karalabayaralaba. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang berbisnis, berusaha, berkantor, mari angkat tangan saudara buat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami, usaha, pekerjaan kami Tuhan, bisnis. Tuhan, aku berdoa kirimkan orang-orang untuk menolongku Tuhan, untuk memberkatiku, berkat seberang lautan, berkat tanah perjanjian, berkat tak terduga, berkat orang benar itu Tuhan. Aku percaya dan aku terima hari ini. Bilang sama-sama, aku terima hari ini. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau buka jalan buatku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Sekali lagi, Yesus Kau Tuhan, perlindunganku.
Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama lihat di Alkitab kita. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, ya. Mari lihat Lukas 18 ayat 27. Saya percaya bahwa hari ini apa yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin juga buat Tuhan. Haleluya. Saya bacakan buat saudara. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya ulangi, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perkatakan sama-sama sekali lagi, ya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang setuju katakan, aku percaya. Nah, saudara, hari-hari ini saudara dan saya butuh mujizat Tuhan. Yang butuh dan mau katakan, yes, aku butuh mujizat dari Tuhan. Dalam segala hal, baik untuk pekerjaan, baik untuk usaha, bisnis, pelayanan, apapun juga yang kita kerjakan sebagai orang percaya Tuhan. Hari ini kita semua butuh mujizat dari Tuhan. Dan waktu Bapak Ibu Saudara saya membaca ayat ini, itu terjadi pada saudara. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang saudara hari ini doakan. Apa yang hari ini saudara tunggu, percaya dari firman. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat masih ada. Bilang sama-sama saya, mujizat masih ada. Haleluya. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, dan bagi orang percaya, saudara yang percaya firman, itu mungkin. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita berpegang pada ayat ini, kalau kita percaya kepada perkataan Tuhan di ayat ini, bahagian saudara apa? Waktu kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahagian saudara dan saya apa? Ya. Tuhan sudah janji bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang bagian kita. Mari kita lihat bagian kita. Yang pertama diambil dari dalam kitab. Yang pertama kita lihat dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bagian Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, seperti ada tertulis, ya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya orang percaya kepada Tuhan selalu memiliki roh iman, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bentuk roh iman itu, ya? Roh iman itu aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saudara, bahagian saudara dan saya yang pertama dalam kita mengimani janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama adalah mari Bapak Ibu Saudara bukan cuma percaya tapi berkata-kata. Bilang sama-sama saya, berkata-kata. Apa yang diperkatakan, saudara? Yaitu firman Tuhan, janji Tuhan harus diperkatakan. Perkatakan janji Tuhan setiap hari, saudara. Tuhan sudah berjanji, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahagianmu dan bahagianku, perkatakan janji Tuhan. Yang mau perkatakan janji Tuhan, katakan amin. Saudara, janji Tuhan perlu diperkatakan. Kapan terjadi? Waktu Bapak Ibu Saudara percaya sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhitungkan janjinya kepada saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara sedang terus memperkatakan janji Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang terus beriman kepada janji Tuhan. Perkatakanlah janji Tuhan setiap hari. Ya, pagi, siang, sore, malam.
Mari saudara, perkatakan janji Tuhan. Misalnya Tuhan berkata, Tuhan berjanji, oleh bilur darah Yesus, engkau menjadi sembuh. Perkatakan itu saudara. Waktu saudara sakit, waktu saudara lemah tubuh, waktu saudara tidak punya kekuatan, pengharapan, katakan, oleh bilur darah Yesus, aku disembuhkan. Oleh bilur darah Yesus, aku mampu untuk berdiri, berjalan bersama Kristus. Oleh bilur darah Yesus, segala sakit, apapun yang aku alami, apapun yang keluargaku alami, apapun yang anak-anakku alami, apapun yang suami istri alami, oleh bilur darah Yesus, aku disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara mengimani janji Tuhan, bahwa perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita ini berkuasa, perkatakan berkat, ya, aku diberkati, ya, aku sukses, aku beruntung, aku berhasil. Perkatakan janji berkat ini. Janji Tuhan diperkatakan. Alkitab tulis, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini saudara sedang menggemakan apa? Ya, kalau saudara sedang menggemakan janji Tuhan, saya percaya janji itu akan kembali memberkati saudara. Setuju, katakan, aku percaya Tuhan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan ayat 23 berkata seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, ayat 22 tadi berkata bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Haleluya. Saudara, bagian yang kedua yang kita harus lakukan di dalam mengimani, di dalam mempercayai Lukas 18 ayat 27, perkataan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melangkah melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya memperkatakan firman, tapi mari apa yang kita perkatakan, mulai kita melangkah untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya waktu kita mulai melangkah, Alkitab tulis Tuhan bekerja di balik layar untuk memberkati janji firman-Nya yang kita percayai. Setuju, katakan amin. Yang mau melangkah, yang mau menjadi pelaku firman, katakan aku mau ya Tuhan. Saudara, dua hal besar ini, mari kita lakukan. Mujizat masih ada. Bilang sama-sama, mujizat masih ada. Buat saya dan buat keluarga saya. Buat saya dan buat istri, suami, anak-anak saya. Buat saya dan buat orang tua saya. Buat saya dan pekerjaan saya. Dan pelayanan bisnis usaha saya. Mujizat masih ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari terus perkatakan firman Tuhan. Terus perkataan janji Tuhan. Terus perkatakan apa yang saudara percayai dari janji Tuhan. Firman Tuhan. Yang kedua, mari ambil keputusan untuk melangkah. Waktu saudara menjadi pelaku firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Setuju, katakan aku percaya. Haleluya. Mari Bapak Saudara, dua hal ini dan saya percaya bahwa mujizat masih ada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami menerima janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Inilah kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima mujizat. Bilang aku terima mujizat. Mujizat-Mu Tuhan aku terima. Aku mau perkatakan firman-Mu setiap hari. Dan aku mau melangkah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Janji Tuhan adalah murni, janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati, Tuhan ku percaya. Janji Tuhan adalah murni, janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati, Tuhan ku percaya. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Bapak terima kasih banyak. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Bapak Weliar Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak bahkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, GB Emerald CK4 ini, Kelapa Gading Nias Residen. Tuhan kami percaya kami akan menuai jiwa, kami sedang menuai jiwa, dan kami pasti menuai jiwa-jiwa. Orang-orang akan percaya kepada Tuhan, makin hari makin bertambah-tambah. Terima kasih. Kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami diberkatilah Indonesia, diberkatilah pemerintahan bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Persembahan yang akan kami bawa kepadamu, persembahan persepuluhan di minggu kedua ini Tuhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan yang kami bawa hari ini. Kami percaya waktu kami persembahkan korban kami ya Tuhan kepadamu, Tuhan memberkati dan membubuhkan berkat di atasnya dan menjadi berkat bagi hidup kami dan banyak orang. Terima kasih banyak, terpuji namamu. Dan Tuhan hari ini sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari Tuhan berkati hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan sama-sama dan biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin.